Kedua, kekonyolan dari kotak kosong. Kan mahkamah melihat fakta itu, soalnya itu fenomena fakta. Misalnya. Ya, Fenomena yang ya akan fenomena terjadi ke kotak depan. kosong itu akan terjadi bagi dia. Iya. Iya, itu real. Bentar, ini penting. Jadi Anda menilai bahwa ini imajinasi Anda ya, karena kan kita nggak tahu. Kan ini otak saya, bukan imajinasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan apa yang kita dengarkan beberapa jam lalu, salah satunya adalah untuk mengantisipasi akan banyaknya kotak kosong pada Pilkada 2020. Iya, nanti anak hukum akan bilang kok sampai ke situ cara berpikir. Tidak. Karena hukum artinya hanya di dalam keputusan itu kita bertengkar. Tetapi saya taruh di situ meta hukumnya tuh. Kan kita nggak tahu kan dasarnya apa. Yang penting keputusan sudah keluar tuh. Kenapa mesti berlaku sekarang? Duh, kepentingan urgensi, tetapi bukan kepentingan urgensi politik. Nanti dianggap mahkamah berpolitik. Tetapi prinsipnya adalah ratio decidendi itu mengatakan harus sekarang tuh. Nah, keterangan tentang harus sekarang itu yang bisa kita argumentasikan, bukan fungsi dari mahkamah itu yang sudah final bahwa memang harus sekarang. Jadi orang tanya kenapa sekarang? Ya memang harus sekarang. Kenapa? Ya undang-undang bilang begitu. Nah, di belakang penjelasan legal itu ada reasoning, sosiologi, politik, filosofi. Itu yang saya mau terangkan tuh ya. Oke. Jadi jangan bantah saya di bidang itu karena saya menganggap bahwa mesti ada keterangan di balik itu. Saya lanjutkan. Berbulan-bulan diskurs tentang kehilangan etiknya Mahkamah Konstitusi itu masuk sampai ke luar negeri itu. Malu mereka tuh. Diledek di semua forum internasional tuh. Jadi ini kesempatan bagi mahkamah untuk regain nobility-nya itu. Bisa nggak kita sebutkan bahwa bagian ini juga dibicarakan? Nggak perlu kita sebutkan. Karena itu yang menjadi alasan kenapa bagian pertimbangan hukum itu tidak diterangkan secara bisa-bisa. Karena nanti orang akan tanya kenapa begitu. Mahkamah bilang nggak perlu, kalian tahu. Ini yang kita sebut sebagai sejarawan nanti yang akan buka kasus ini. Kenapa mahkamah tiba-tiba jadi malaikat? Bukankah itu sarang iblis tadinya tuh? Kan itu dasarnya orang berpikir. Di dalam logika, rasio decidendi itu diperintah oleh apa yang disebut causa essendi. Jadi ini ada putusan yang kita pertengkarkan. Putusan itu dasarnya adalah rasio decidendi. Ratio decidendi membuat putusan itu harus berlaku karena itu judicial order, perintah. Itu tidak biasa terjadi kalau mahkamah tidak punya sense tentang judicial activism. Selama ini mahkamah itu pasif, dia nunggu permintaan judicial review. Tapi sekarang dia sendiri aktif untuk memperlihatkan, mungkin secara sublim, bahwa kami mengerti ada ketidakadilan. Itu yang disebut perintah dari causa essendi. Di Google ya yang nggak nangkap itu ya. Jadi kita mau bahas sebetulnya bahwa ada momentum ketika manusia itu tahu bahwa batasnya udah dilampaui. Maka mau bilang Pak Jokowi Anda keterlaluan, masa sampai nebang pohon. Kira-kira itu psikologinya kan. Jadi batas alam bawah sadar kita yang dihipnosi oleh kekuasaan itu tiba-tiba bisa popping up. Dia jadi bagus lagi. Nah, keterangan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada pemilu yang ya dikocok ulang tuh. Impactnya apa? Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Ruginya apa? Banyak lembaga survei yang kehilangan order akhirnya tuh. Ya karena ordernya ditutup kan. Kan paketnya kan sampai selesai tuh. Lembaga riset, lembaga kan dapat order lagi, survei, banyak calonnya nanti. Ya nggak akan ada lagi calon yang pergi pada lembaga survei itu karena mereka tahu ditipu kan. Bahkan dia bisa minta ulang kok. Dana yang udah dia kasih itu partai juga bisa minta ulang. Kan partai mesti minta pertanggungjawaban. Anda bilang ini akan satu paket nih. Kimpres itu akan mulus. Anda udah survei, Anda udah riset. Ternyata MK putuskan hal yang baru, biar semua. Itu. Ya lembaga survei bisa punya alasan. Apa namanya tuh, force major. Bisa aja tuh. Tetapi kita mau lihat bagaimana keadaan yang kita sebut stabil itu, di baliknya itu sebetulnya ada elemen kecil yang bikin bolong itu. Kalau kita tahu semuanya. Kemaksiatan politik itu akhirnya tidak tahan, tidak mungkin lagi disembunyikan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Masa Anda bayangkan bahwa Saldi Isra itu nggak tahu apa yang terjadi itu, atau Pak Suhartoyo nggak tahu? Anda katakan kemaksiatan politik, luar biasa itu. Ada nggak yang lebih luar biasa dari kata kemaksiatan itu? Oke, kita beri kata utara. Baik.